Selamat pagi, Bapak Ibu. Salam dan sejahtera. Bersua kembali kita karena kemurahan dan perkenan Tuhan. Kita diizinkan menikmati hari yang baru pada hari ini. Sebagai tanda orang bersyukur, kita rindu disapa oleh sabda Tuhan. Mari siapkan hati kita, waktu kita, beri diri untuk dituntun, dipimpin olehnya. Mari berdoa. Padamu ya Allah, kami datang menghampiri kudusan-Mu, rindu disapa oleh sabda-Mu. Roh Kudus kiranya menuntun membimbing kami, sehingga kami mengerti memahami akan sabda-Mu. Bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sesuai yang sama-sama Allah kasih Artos edisi 10 Februari 2022, bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-26 sampai 34. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-26 sampai 34. Firman Tuhan, hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang tahu akan Allah, kabar kesebelah itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikut dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, ketua mereka yang membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah diberikan kepada Daud. Demikian sabda Allah. Amin. Saudara yang sama-sama Allah kasih, sebagai satu-satunya kitab sejarah dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul mencatat kembali bagaimana amanat Yesus digenapi. Selama sekitar 35 tahun 33 sampai 68 Masehi, ajaran Kristus tersebar dari Yerusalem hingga ke kota Roma, ibu kota kekaisaran Romawi. Lebih lagi, gereja tumbuh dari sebuah gerakan Yahudi menjadi sebuah iman universal yang meliputi manusia dari berbagai bangsa. Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas, seorang tabib, pemimpin gereja mula-mula, sebagai lanjutan dari Injil Lukas. Lukas menemani Rasul Paulus dalam beberapa perjalanan misinya. Lukas memperkenalkan dirinya dengan kata ganti pribadi kami ketika mencatat berbagai pengalaman Paulus di mana ia terlibat di dalamnya. Bapak Ibu yang sama Allah kasih, perikop kita pada hari ini berbicara Injil adalah berita yang pasti. Injil adalah berita yang pasti. Dalam khotbahnya di hadapan orang Yahudi maupun non-Yahudi, Paulus menerangkan bagaimana para pemimpin Yahudi telah menolak Kristus serta menyalibkan dia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para pemimpin Yahudi bukan karena mereka tidak pernah mendengar atau membaca nubuat-nubuat yang telah disampaikan para nabi dan Mesias, melainkan karena mereka tidak mengerti. Meski demikian, Paulus menjabarkan bahwa kematian Tuhan Yesus bukanlah akhir dari karya Allah atas dunia ini, karena Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati.
Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang sudah dibicarakan oleh para nabi. Dan ketika peristiwa itu terjadi, ada banyak orang yang telah menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Bahkan Paulus sendiri pun yang semula tidak percaya, kemudian menjadi saksi bagi kebangkitan Yesus kepada dunia. Dari uraian Paulus kita belajar bahwa berita Injil adalah berita yang pasti. Berita Injil yang didasarkan pada fakta sejarah, bukan cerita isapan jempol atau angan-angan salah belaka. Ada catatan sejarah masa lampau yang mendukung serta membicarakan hal tersebut sebelum peristiwa itu terjadi. Dan pada saat Paulus menyampaikan khotbahnya, ada saksi-saksi yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana peristiwa itu terjadi. Begitu pentingnya peristiwa kebangkitan Yesus itu, sehingga peristiwa tersebut menjadi inti dari seluruh pemberitaan Injil kepada dunia. Maut telah dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Manusia kini dapat menatap kekekalan mereka di masa depan dengan suatu pengharapan pasti. Saudara-saudara yang sama di Tuhan, percayalah kita dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada dunia di sekitar kita. Jangan kita menjadi gentar menghadapi orang-orang yang hatinya belum terbuka pada berita Injil. Dan biarlah kita mempercayakan upaya-upaya pemberitaan Injil yang kita lakukan kepada Roh Kudus. Sebab hanya Dialah yang mampu membuka hati seseorang untuk dapat mengerti, percaya, dan menerima nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu berdoa. Bapa di surga, sungguh luar biasa sabdamu. Lewat pemberitaan firman pada hari ini kami diyakinkan kembali soal berita Injil. Sesuatu yang sudah pasti. Berita sukacita, berita kebahagiaan, berita penyelamatan. Bahwa Kristus telah mati dan telah dibangkitkan menjadi jaminan bagi orang percaya. Karena itu kami mohon kiranya Allah Roh Kudus memampukan kami sekalian untuk mengamini dan meyakini tentang karyamu di dalam Yesus Kristus untuk memulihkan seluruh ciptaan Allah. Bapa di surga, berikan kemampuan kepada setiap keluarga, kepada setiap anggota jemaat, kepada setiap warga kerukunan yang mengimani, sehingga mereka pun pula dengan keyakinan yang penuh meneruskan memberitakan kabar sukacita, kabar kebenaran bahwa Injil adalah berita yang sudah pasti. Kristus mati namun mengalahkan maut, dan itulah pengharapan orang percaya. Bapa di surga, kami berdoa untuk umat Tuhan, kaum keluarga yang mengalami duka cita. Hadirlah di kehidupan mereka bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian dengan mata iman adalah bahagian daripada proses kebangkitan yang akan dilakukan pada saat Yesus datang kembali menjemput para saleh-salehnya. Umat Allah tidak akan pernah tinggal di dalam makam, karena Kristus pun telah mengalahkan maut dan bangkit keluar dari makam untuk memberitakan kekuatan kuasa Allah kebangkitan bagi orang beriman. Pimpin serta seluruh umat Tuhan, kaum keluarga, sehingga dimampukan pula mengamini dan mengimani tentang janji Allah, berita sukacita, berita yang pasti, berita penyelamatan. Inilah doa kami, pengharapan kami. Dengarkanlah karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami itu. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini, Artos edisi Kamis 10 Februari 2022. Tuhan memberkati kita sekalian, dan mari kita bersama-sama mendukung program pemerintah, yaitu dengan menjaga protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Selamat pagi, salam sejahtera, Tuhan beserta kita. Amin.